Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Pengawasan dan Pengendalian Organisasi. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama Asrof Felix Warulu, yang kedua Himni Anila, yang ketiga Mailani Patricia Tambun. Kemudian masuklah kita ke materi. Yang pertama mengenai dasar-dasar proses pengawasan. Kasus-kasus yang sering terjadi dalam banyak organisasi adalah tidak diselesaikannya suatu penugasan, tidak ditepatinya waktu penyelesaian atau deadline, suatu anggaran yang berlebihan, dan kegiatan-kegiatan lain yang menyimpang dari rencana. Ada banyak sebutan bagi fungsi pengawasan atau biasa kita sebut sebagai controlling, antara lain evaluating, appraising, atau correcting. Sebutan controlling lebih banyak digunakan karena lebih mengandung konotasi yang mencakup penetapan standar, pengukuran kegiatan, dan pengambilan tindakan korektif. B. Pengertian pengawasan. Ada beberapa pengertian pengawasan menurut para ahli, yaitu diantaranya yang pertama, George R. Terry pada tahun 2006 mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan. Maksudnya, mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang kedua, Robin dalam Suganda pada tahun 1999 menyatakan pengawasan itu merupakan suatu proses aktivitas yang sangat mendasar, sehingga membutuhkan seorang manajer untuk menjalankan tugas dan pekerjaan organisasi. Kemudian yang ketiga, Kertonegoro pada tahun 1998 menyatakan pengawasan itu adalah proses melalui manajer berusaha memperoleh manajer itu sendiri. Jadi, kesimpulannya ialah pengawasan merupakan suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Setelah mengetahui arti dari pengawasan, kemudian kita akan membahas mengenai tipe-tipe pengawasan. Tipe-tipe pengawasan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada feed forward control, yaitu kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang kedua, concurrent control, yaitu tipe pengawasan dengan kegiatan yang sedang dilaksanakan. Dan yang terakhir ada feedback control, yaitu tipe pengawasan terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Kemudian, adapun tujuan dari fungsi pengawasan, yaitu yang pertama, adaptasi lingkungan. Kedua, meminimalkan kegagalan. Ketiga, meminimumkan biaya. Keempat, mengantisipasi kompleksitas dari organisasi. Tahapan proses pengawasan. Proses pengawasan dilakukan berdasarkan beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan standar pelaksanaan atau perencanaan, sehingga dalam melakukan pengawasan, manajer mempunyai standar yang jelas. Yang kedua, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan kinerja pegawai yang sudah dibuat, sehingga perusahaan dapat mencapai tujuannya secara optimal. Yang ketiga, pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisa penyimpangan-penyimpangan. Dan yang keempat, pengambilan tindakan koreksi dengan melakukan perbaikan jika ditemukan penyimpangan yang telah terjadi. F. Pentingnya pengawasan. Ada beberapa alasan mengapa pengawasan itu penting, yaitu yang pertama, perubahan lingkungan organisasi. Berbagai perubahan lingkungan organisasi terjadi terus-menerus dan tak dapat dihindari,
seperti munculnya inovasi produk dan pesaing baru, ditemukannya bahan baku, dan sebagainya. Melalui fungsi pengawasannya, manajer mendeteksi perubahan yang berpengaruh pada barang dan jasa organisasi, sehingga mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan perubahan yang terjadi. Kemudian, peningkatan kompleksitas organisasi. Semakin besar organisasi, makin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. Berbagai jenis produk harus diawasi untuk menjamin kualitas dan profitabilitas tetap terjaga. Semuanya memerlukan pelaksanaan fungsi pengawasan dengan lebih efisien dan efektif. Yang ketiga, meminimalisasikan tingginya kesalahan-kesalahan. Bila para bawahan tidak membuat kesalahan, manajer dapat secara sederhana melakukan fungsi pengawasan. Tetapi, kebanyakan anggota organisasi sering membuat kesalahan. Sistem pengawasan memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan tersebut sebelum menjadi kritis. Kemudian ada komunikasi. Kemudian masuk kita ke dalam perancangan proses pengawasan. William H. Newman menetapkan prosedur sistem pengawasan di mana dikemukakan 5 jenis pendekatan, yaitu yang pertama, merumuskan hasil yang diinginkan. Manajer harus merumuskan hasil yang akan dicapai sejelas mungkin. Di samping itu, hasil yang diinginkan harus dihubungkan dengan individu yang bertanggung jawab atas pencapaian, yang dihubungkan dengan individu yang melaksanakan. Yang kedua, menetapkan petunjuk hasil. Tujuan pengawasan sebelum dan selama kegiatan dilaksanakan adalah agar manajer dapat mengatasi dan memperbaiki adanya penyimpangan. Sebelum kegiatan diselesaikan, tugas penting manajer adalah merancang program pengawasan untuk menentukan sejumlah indikator yang terpercaya sebagai petunjuk apabila tindakan koreksi perlu diambil atau tidak. Yang ketiga, menetapkan standar penunjuk dan hasil. Penetapan standar untuk penunjukan dan hasil akhir adalah bagian penting perencanaan proses pengawasan. Tanpa penetapan standar, manajer mungkin memberikan perhatian yang lebih terhadap penyimpangan kecil. Yang keempat, menetapkan jaringan informasi dan umpan balik. Langkah keempat dalam perancangan suatu siklus pengawasan adalah menetapkan sarana untuk pengumpulan informasi penunjuk dan pembandingan penunjuk terhadap standar. Yang kelima, menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi. Langkah terakhir adalah pembandingan penunjukan dengan standar, penentuan apakah tindakan koreksi perlu diambil, dan kemudian pengambilan tindakan. Nah, berdasarkan uraian di atas, kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa proses pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan kegiatan organisasi. Oleh karena itu, setiap pimpinan harus dapat menjalankan fungsi pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan organisasi akan memberikan implikasi terhadap pelaksanaan rencana, sehingga pelaksanaan rencana akan baik jika pengawasan dilakukan secara baik dan tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah proses pengawasan tersebut dilakukan. Dengan demikian, peranan pengawasan sangat menentukan baik buruknya pelaksanaan suatu rencana. Kemudian kita masuk kepada bidang-bidang pengawasan strategi. Nah, bidang-bidang pengawasan strategi itu kami bagi menjadi 3. Yang pertama, ada transaksi keuangan. Dalam transaksi keuangan terdiri dari 3 sub, yaitu ada analisis laporan keuangan atau financial statement analysis. Yang kedua, manajemen kas atau cash management. Yang ketiga, pengelolaan biaya atau cost control. Yang kedua, hubungan manajer dan bawahan. Dan yang ketiga, operasi-operasi produktif. Alat bantu pengawasan manajerial. Alat-alat pengawasan yang paling dikenal dan paling umum digunakan ada 4, yaitu yang pertama, manajemen pengecualian atau management by exception adalah teknik pengawasan
yang memungkinkan hanya penyimpangan kecil antara yang direncanakan dan kinerja aktual yang mendapatkan perhatian dari wirausahawan. Kedua, Management Information System atau disingkat menjadi MIS, yaitu suatu metode informal pengadaan dan penyediaan bagi manajemen informasi yang diperlukan dengan akurat dan tepat waktu untuk membantu proses pembuatan keputusan dan memungkinkan fungsi-fungsi perencanaan, pengawasan, dan operasional organisasi yang dilaksanakan secara efektif. Ketiga, analisa rasio. Rasio adalah hubungan antara dua angka yang dihitung dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Analisa rasio adalah proses menghasilkan informasi yang meringkas posisi finansial dari organisasi dengan menghitung rasio yang didasarkan pada berbagai ukuran finansial yang muncul pada neraca dan neraca rugi laba organisasi. Dan yang terakhir ada anggaran dalam organisasi. Kemudian masuk kita ke dalam karakteristik pengawasan yang efektif. Adapun beberapa karakteristiknya yaitu seperti akurat, tepat waktu, objektif, terpusat pada titik-titik pengawasan strategik, realistik secara ekonomis, realistik secara organisasional, terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, fleksibel, bersifat sebagai pertunjukan dan operasional, dan diterima para anggota organisasi. Setelah membahas mengenai pengawasan, maka kita akan membahas mengenai pengendalian. Apa itu pengendalian? Pengendalian adalah suatu proses pemantauan prestasi dan pengambilan tindakan untuk menjamin hasil yang diharapkan. Sedangkan proses pengendalian manajemen yaitu proses di mana si manajer pada seluruh tingkatan memastikan bahwa orang-orang yang mereka awasi mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan ataupun yang telah dimaksud. Adapun beberapa langkah dalam proses pengendalian, menurut definisi Mokler, beliau membagi pengendalian dengan 4 langkah. Langkah pertama, penetapan standar dan metode untuk pengukuran prestasi. Langkah ini mencakup standar dan ukuran untuk segala hal. Kedua, pengukuran prestasi. Langkah ini merupakan proses yang berkesinambungan, berulang-ulang, dan frekuensi yang aktual, tergantung pada jenis aktivitas yang sedang diukur. Langkah ketiga, membandingkan hasil-hasil yang telah diukur dengan target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika prestasi sesuai dengan standar, manajer dapat mengasumsikan bahwa segala telah berjalan secara terkendali. Ia tidak perlu ikut campur secara aktif dalam operasi organisasi. Keempat, mengambil tindakan perbaikan. Ini dilakukan jika prestasi turun di bawah standar dan analisis menunjukkan perlunya diambil tindakan. Tindakan perbaikan ini dapat berupa mengadakan perubahan terhadap satu atau lebih banyak aktivitas dalam operasi organisasi. Para manajer hanya memonitor prestasi kerja dan bukan melakukan pengendalian. Masuk kemudian faktor-faktor yang menciptakan kebutuhan akan pengendalian. Ada 4 faktor, yaitu perubahan, kerumitan, kesalahan, dan yang terakhir adalah delegasi. Ada beberapa elemen-elemen sistem pengendalian, yaitu yang pertama pelacak atau detektor atau sensor adalah sebuah perangkat yang mengukur apa yang sebenarnya terjadi dalam proses yang sedang dikendalikan. Yang kedua, penaksir atau asesor, yaitu suatu perangkat yang menentukan signifikasi dari peristiwa awal dan membandingkannya dengan beberapa standar atau ekspektasi dari yang sebenarnya terjadi. Ketiga, efektor, yaitu suatu perangkat yang sering disebut sebagai feedback, yang mengubah perilaku jika asesor mengindikasikan kebutuhan yang dipenuhi. Dan yang terakhir, jaringan komunikasi, perangkat yang meneruskan informasi antara detektor dan asesor dan antara asesor dengan efektor. Masuk kita ke dalam metode pengendaliannya. Metode pengendalian organisasi dewasa ini telah menjadi lebih cermat dan tidak lagi mudah. Sebagian diakibatkan oleh pengguna komputer dalam pengolahan data. Kita menyadari bahwa pengendalian yang terlalu ketat
akan merugikan baik bagi organisasi maupun si individu dalam organisasi itu. Tingkat pengendalian yang dianggap ekstrim atau berbahaya berbeda-beda tergantung pada situasinya. Tugas manajer dalam menegakkan pengadilan adalah sedapat mungkin menemukan keseimbangan yang memadai antara pengendalian organisasi yang cukup efektif dengan kebebasan individu. Dengan pengendalian yang terlalu kendor, organisasi juga akan menjadi kacau balau, tidak efisien, dan tidak efektif dalam mencapai tujuannya. Karena organisasi, orang-orang, lingkungan, dan teknologi terus mengalami perubahan. Sistem pengadilan yang efektif membutuhkan peninjauan kembali dan perubahan yang berkesinambungan. Jenis-jenis pengendalian. Ada 4 jenis, yakni pengendalian pratindakan, pengendalian kemudi, pengendalian penyaringan, dan pengendalian purna tindakan. Adapun beberapa karakteristik pengendalian yang dikatakan bisa efektif, yaitu yang pertama, akurat. Informasi tentang hasil prestasi itu harus akurat. Yang kedua, tepat waktu. Informasi harus dikumpulkan, diarahkan, dan segera dievaluasi jika hendak diambil tindakan tepat pada waktunya untuk menghasilkan perbaikan yang baik. Yang ketiga, objektif dan komprehensif. Informasi dalam sistem pengadilan harus dapat dipahami dan dianggap objektif oleh individu yang menggunakannya. Yang keempat, dipusatkan pada tempat-tempat pengendalian strategi. Sistem pengendalian sebaiknya dipusatkan pada bidang-bidang yang paling banyak akan terjadi penyimpangan dari standar atau yang akan menimbulkan kerugian paling besar. Dan yang kelima, dari segi ekonomi realistis, biaya untuk mengimplementasi sistem pengendalian sebaiknya lebih sedikit atau maksimal sama dengan keuntungan yang diperoleh dari sistem itu. Kemudian, adapun timbul masalah dalam penetapan sistem pengendalian efektif. Beberapa permasalahan yang sering timbul, yaitu yang pertama, faktor-faktor yang dengan mudah diukur terlalu banyak dititikberatkan, sementara hal-hal yang sulit diukur tidak diberi perhatian yang cukup. Faktor-faktor jangka pendek mungkin terlalu berlebihan ditekankan dengan mengorbankan faktor-faktor jangka panjang. Sistem pengendalian mungkin tidak disesuaikan untuk mencerminkan pergeseran dalam arti penting berbagai aktivitas dan tujuan kemudian hari. Kemudian, masuk kita ke dalam sistem pengawasan tradisional. Terdapat 3 pendekatan dalam sistem pengawasan ini, yaitu yang pertama, pengawasan diagnostik. Adalah pengawasan yang dilakukan oleh manajer, di mana setelah standar diterapkan, manajer melakukan pengawasan dan penilaian apakah standar telah dicapai ataukah belum. Yang kedua, pengawasan berdasarkan batasan-batasan, yaitu pengawasan yang dilakukan melalui penetapan aturan atau prosedur. Dan yang terakhir, pengawasan interaktif adalah pengawasan yang dilakukan oleh manajer yang secara interaktif dan terus-menerus melakukan komunikasi dengan pegawai secara personal mengenai berbagai hal yang terkait dengan pekerjaan yang dilakukan. Nah, yang terakhir, ada sistem pengawasan berdasarkan komitmen. Dalam sistem pengawasan, pendekatan yang berdasarkan komitmen